Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala amma ba'd. Mari kita mulai dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Baik teman-teman semuanya, insya Allah materi kali ini adalah bagaimana apa namanya mencari sumber ide penelitian ya. Jadi apa namanya kalian mencari ide itu caranya bagaimana dan langkah-langkah awal bagaimana. Dan ini sangat menarik ya, metode krusial sebenarnya. Ya, tapi kadang-kadang mahasiswa masalahnya tidak praktek ya. Mungkin materinya udah dapat tapi moga-moga kalian praktekkan ya. Dan menurut saya ini juga waktu saya jadi mahasiswa itu jarang disampaikan. Nah, itu juga keliru juga bukan menyalahkan dosen-dosen yang sebelumnya karena memang ternyata riset itu bukan bukan cuma definisi pengertian bukan. Sebenarnya kreativitas itu diambilnya dari mana sih? Nah, itu kadang lupa diajarkan ya. Nah, insya Allah hari ini kita akan coba apa namanya eh, bahas bersama tentang itu ya. eh dengan apa namanya oke. Oke. Nah, ini mana ya? Saya udah share screen belum? Belum ya. Oke, sebentar. Saya share screen dulu. Nah, kayaknya banyak. Sebentar ya. Ini dia. Saya share. Bisa nggak sih? Atau mungkin saya share aja. Kayaknya kalau saya ganti ke ini bisa ya. Nah, apa ini saya share screen? Nah, oke. Ya, insya Allah kita akan bahas ini ya. Nah, tentang apa namanya pertemuan kedua ya. Ya, terima kasih yang sudah join. Wah, ada banyak ini. Malah, terima kasih. Nah, ini pertama materi kita hari ini adalah mencari sumber ide penelitian dari literatur. Ya. Nah, yang pertama adalah ini saya jelaskan, tapi ini apa namanya tidak dilakukan ya. Tapi ini sebenarnya kalau kalian lakukan akan sangat membantu kalian gitu ya. Sebenarnya itu tahapannya, tapi ya memang karena fokus semester ini apa namanya banyak gitu ya. Saya juga sedang masa studi terakhir saya, skripsi istilahnya kalau skripsi saya sudah semester 8 gitu ya. Jadi harus juga selesai, maka saya mengurangi sedikit beban diantaranya meniadakan tugas semester. Walaupun itu sangat-sangat membantu kalian. Ya, nanti saya jelaskan juga ya. Nah, ini pembagian pengerjaan kemarin ya, UTS UAS kelompok udah saya tekankan intinya ya kalau misalnya ada mahasiswa tidak aktif bolehlah lompat ya. Artinya misalnya tiga itu bukan mahasiswa aktif, namanya cuma ada tapi orangnya nggak ada, ya udah dilewati boleh. Ya, tapi dengan catatan-catatan juga ya. Jangan dikira mahasiswanya ada dikirain nggak ada. Nah, tapi kalau seandainya ternyata mahasiswa tiga itu ada dan dia itu ternyata menolak bergabung, ya maka nomor tiga ya dia kerjakan mandiri gitu ya. Nomor satu dua juga mandiri, nomor empat gabung ke lima dan enam. Oke, ini udahlah. Jangan ini intinya kemarin sudah saya sampaikan ya, kelompoknya tidak milih sendiri. Nah, ini kemarin juga sudah kenapa tiga? Karena dua slot untuk beda angkatan, satu orang dan satu orang lagi untuk beda prodi. Nah, ini di antaranya nanti ya sebenarnya sangat kepake di pertemuan ke-6 7 saya pengennya itu ada yang bawa laptop nanti ya. Yang bawa laptop kita kasih nilai lebih bisa praktek gitu ya. Pertemuan 6 7 apa namanya terutama dalam hal menggunakan Mendeley. Nah, karena Mendeley wajib dalam membuatkan tugas UTS dan UAS.
Pak Mendele itu apa sih? Dan nanti kita sampaikan gitu ya. Atau kalian kalau ada teman yang sudah terbiasa menggunakan Mendeley, kalian bisa minta belajar. Intinya sangat membantu sekali Mendeley ini. Karena apa? Menurut saya membuat artikel ilmiah, membuat penelitian ternyata salah satu ya dulu belum kenal Mendeley itu saya anggap hampir 50% beban menulis itu menulis daftar pustaka, membalik nama, kasih titik, judulnya tulis miring apa enggak, nah, itu sudah tidak lagi menjadi problem ya, dengan menggunakan sistem ini. Nah, ini contoh kalau yang nomor satu enggak ya tugas semester enggak. Nomor dua ini nanti tetap kita sampaikan supaya membantu kalian mencari judul. Nah, kemudian ini yang paling penting. Nomor tiga ini wajib ya. Tes UAS tetap wajib. Bukan hanya tugas semester. Tapi melampirkan daftar pustaka yang menggunakan reference manager system ini adalah wajib. Ketahuan apa enggak Pak? Ketahuan. Ya. Saya bisa identifikasi apakah ini pakai apa namanya Mendeley atau tidak. Bisa. Dan harus sesuai dengan hardcover. Nah, ini tugas yang apa namanya dulu saya wajibkan ya, waktu sudah saya ubah, tapi sebenarnya ini juga dalam rangka membantu kalian mencari ide penelitian, yaitu apa? Kumpulkan bacaan-bacaan artikel kalian, jurnal dan lain sebagainya ke dalam kolom-kolom berikut. Ada judul, metode, dan hasil. Kenapa Pak harus begitu demikian? Supaya kalian petakan dulu. Nanti di baris terakhir ya, baris terakhir baru kalian coba berpikir saya meneliti apa. Jadi kita apa namanya kalau misalnya kalian pengen beli sepatu apa, misalnya sneakers, pengen beli sneakers. Oke, sneakers yang bagaimana? Caranya gimana? Kita inventarisir dulu sneakersnya siapa dulu, misalnya sneakersnya Air Jordan, sneakersnya Nike dan lain sebagainya kita coba, lalu kemudian kita tentukan. Jadi memang mencari ide itu ya kita coba eh, menginventarisir apa yang ada. Kemudian tingkatan sumber pustaka, karena tadi kenapa sih artikel jurnal dan lain sebagainya, karena ini perlu saya sampaikan juga. Ini adalah tingkatan sumber pustaka di mata para penulis artikel ilmiah ya, bahkan jurnal-jurnal itu. Ternyata yang mendukui pertama itu bukanlah buku. Kalau mahasiswa kan kadang suka nyari buku. Ataupun kalau nulis tugas, itu ngutipnya ngutip buku. Kenapa? Karena ngutip buku itu yang ada di internet itu, di blogspot itu. Yang adanya tahun 96, 2000, itu biasanya pasti kena kritik kalau saya pengujinya gitu ya. Emang kamu lihat bukunya itu ada tuh tahun 90? Enggak, Pak. Itu bukunya dari internet. Nah, itu kan jadi masalah. Berarti kamu ngutipnya dari internet, tapi kamu belum memastikan apakah ini benar-benar ada di situ atau tidak. Nah, kenapa buku diletakkan paling bawah? Mungkin kalian akan berkata, kalau akan bertanya ya. Jawabannya adalah karena buku itu adalah bentuk opini dari seseorang yang bebas bikin buku, gitu ya. Kalau kalian lihat buku novel, apalagi gitu ya, bahasa-bahasa novel kadang juga bahasa yang tidak baku, ya. Ada judul-judul novel yang kadang susah dimengerti, ya, atau bahasa gaul, ya karena ya suka-suka penulis. Tetapi kalau kalian lihat tingkatan yang lebih atas, itu mulai ada screening, skripsi, tesis, macam-macam, S1, S2, S3. Kenapa dia lebih bagus dari buku? Karena ada diujinya. Pengujinya, penguji, ada pembimbingnya, gitu kan. Kemudian lanjutnya ada seminar internasional atau conference. Kenapa ini lebih bagus? Karena kalau skripsi, tesis, disertasi mungkin pengujinya dari internal, satu kampus. Nah, tetapi kalau di conference kan itu biasanya di luar kampus, semakin eksternal. Dan yang pertama kemudian jurnal. Nah, jurnal ini juga banyak tahapannya ya. Paling atas internasional hingga ke nasional hingga jurnal yang tidak ada akreditasinya itu ada tingkatannya juga. Tapi jurnal menjadi lebih tinggi. Kenapa? Karena biasanya apa namanya para pakar-pakar yang kalau conference mungkin bisa jadi tamu ya. Tapi kalau di jurnal itu biasanya
pengujinya itu benar-benar pakar di bidang itu gitu ya. Jadi lebih sulit lah. Dan ini kita harapkan juga kalian menyasar ke situ jurnal. Maka juga saya sering kita diskusi dengan para yang kita bimbing di skripsi misalnya kita prioritas untuk publikasi di jurnal karena itu lebih lifetime, lebih terhormat ya dibandingkan yang lain. Bahkan positif bisa juga buat lulus Pak, ya memang lulus tapi itu kasta yang kita lagi pengen di atas dulu gitu ya. Kita berusaha yang terbaik dulu. Karena conference juga kebanyakan mulai kualitinya mulai rendah gitu ya. Yang penting rame gitu ya. Yang penting kan bikin acara. Kemudian yang penting pesertanya banyak gitu. Artinya artikelnya tidak terseleksi dengan cukup apa namanya baik. Nah, ini diantaranya. Nah, cara mencari artikelnya gimana? Ya, kita baca dari 3 sampai 5 tahun. Dari mana saja sumbernya? Ada Google Scholar, ada Science Direct, Taylor, Francis, macam-macam kalian bisa baca. Tapi UMS sudah langganan Scopus ya. Beberapa teman saya sarankan sih segera membuat karena kalau kalian ngambilnya dari Scopus itu judul kalian sangat sangat susah dibantahkan gitu ya. Itu sangat sangat menarik. Kalau kalian mau tahu gitu ya, apa namanya eh perlu saya spill nggak ya? Tapi nggak apa itu bagian dari pengorbanan ya. Tapi sekarang UMS sudah langganan Scopus. Saya itu sampai membayar sekitar 18 juta untuk apa namanya punya akun Scopus sewaktu UMS belum langganan. Ya memang itu Pak pengorbanan yang gimana Pak rugi dong Pak. Ya waktu itu saya minta tarik kembali nggak boleh. Mas saya tarik kembali ya uangnya ya ternyata UMS langganan. Nggak bisa Mas ini udah dibayarkan. Ya, oke. Tapi nggak apa-apa. Saya waktu itu minimal berapa ya? 1 tahun atau 1 semester. Itu saya mulai tidak lagi pakai Google Scholar tapi Scopus. Itu yang membuat mindset saya kemudian juga berubah gitu ya. Mencari ide dan lain sebagainya ya. Dan ya alhamdulillah 18 juta itu sudah tergantikan lah ya dengan banyak publikasi Scopus yang kita lakukan gitu ya. Artinya uh, it pays off gitu ya bahasa Inggrisnya ini terbayarkan ya. Jadi memang itu kualitas itu selalu apa namanya tidak bisa apa namanya tidak bohong gitu ya. Ya memang makanya saya sarankan kalian punya gitu ya karena sangat-sangat meningkatkan apa namanya kualitas riset dan kualitas ide yang kita munculkan. Terus kemudian apa yang harus kita perhatikan? Judul gitu ya. Atau kita juga bisa mencari berdasarkan pengarang. Nah, ini yang B ini saya sarankan bagi teman-teman yang juga nantinya mau S2 ke luar negeri, S3 ke luar negeri. Nah, karena apa? Kenapa berdasarkan pengarang? Karena ketika kalian S2, S3 dan studinya itu membutuhkan apa namanya riset akhir itu, maka kalian harus mendapatkan yang namanya dukungan dari pembimbing. Bagaimana cara tahu karakter pembimbing? Cara tahunya apakah kita harus wawancara Pak? Komunikasi sekarang tidak perlu sebenarnya. Kalian bisa lihat apa yang ia tulis. Jadi ini juga sangat-sangat penting ya teman-teman ya, apa namanya mengetahui orang dengan secara lewat zaman sekarang itu tidak susah zaman dulu dengan adanya internet. Kita masih bisa memahami orang dengan ya kalau bahasanya ghosting atau istilahnya apa namanya macam-macam lah kita tahu data-data kita tahu orangnya sebelum kenal dan lain sebagainya. Dan itu menjadi catatan digital itu bisa membaca orang ya. Dan ini sangat penting sekali teman-teman ya. Jadi kalau kalian pengen, wah saya nanti misalnya bahkan misalnya dalam hal kalian mendapatkan pembimbing tugas akhir misalnya skripsi dan sebagainya, misalnya kalian mendapatkan untuk dibimbing Pak Subhi atau Pak Fauzul misalnya, gampang saja. Pak gimana ya baca artikel-artikel yang beliau tulis di Google Scholar dan sebagainya. Kemudian cari judul yang ya ada kemiripan atau ada keterkaitan. Ketika kalian menyampaikan itu, maka kalian akan sangat-sangat kemungkinan bisa diterima judul. Ya, nah, tentunya pasti mereka akan apa namanya membuat supaya ada bedanya, ada novelty-nya dan lain sebagainya. Tapi itu bagaikan seperti pengembangan dari penelitian sebelumnya.
kemudian bisa setting urutan tahun. Nah, ini contoh ya. Kasih kata kuncinya, tinggal kalian nanti pilih apa. Nah, ini juga harus disiapkan nanti. Saya tanya kalau di kelas gitu ya, kita coba praktek. Kamu timmu judulnya apa? Kelompokmu judulnya apa? Pak, nggak belum punya Pak. Ya kalau belum punya ya apa dulu topiknya? Kan banyak sekali topiknya. Ada lembaga keuangan syariah, ada lembaga keuangan sosial Islam, ya terkait zakat, wakaf, sedekah. Ada isu-isu tentang hukum, sengketa hukum ekonomi syariah, ada sengketa akad murabahah dan lain sebagainya. Itu harus kata kunci itu harus muncul dulu. Wakaf Pak, zakat Pak, pariwisata halal Pak, rumah sakit syariah Pak. Silahkan dicari ya, terutama yang apa namanya gini, yang kekinian ya, AI, AI ini menarik ya. Walaupun kripto sudah banyak ya, saya kira macam-macam ya. Kalian bisa AI ini menarik sih, AI ya, AI untuk lembaga keuangan syariah ya itu sangat penting juga. Ya, belum banyak yang kalau AI industri umum banyak. Ya, kemudian ini kalau jurnal internasional bisa ke Science Direct, Emerald, Springer. Tapi yang kita sarankan ya kalian sudah langganan Scopus di sama UNS ya dimanfaatkan ya. Biar selaras lah dengan kalian membayar UKT ya. Oke. Insya Allah nggak mahal lah. Kalau HES ini kalau kata Pak Fauzul nomor 2 termurah katanya. Kan? Makanya kalau jadi kalian itu bisa mengakses Scopus sama dengan orang yang bayar kedokteran. Ini harus dimanfaatkan. Rugi ya. Nah ini pakai Science Direct ini kalau dulu belum langganan Scopus. Nah hal yang terpenting juga adalah kita bisa mendapatkan artikel penuh ya karena kalau cuma judul sama abstraknya itu masih masih halaman depan gitu. Padahal kita butuh membacanya secara full gitu ya. Caranya gimana? Caranya kita bisa menggunakan Sci-Hub. Kopikan DOI link-nya, masukkan, kemudian kalian coba bisa terdownload apa enggak. Apakah pasti berhasil? Belum tentu. Belum tentu karena beberapa penerbit jurnal internasional mereka sudah mengamankan ya. Artinya Sci-Hub pun kadang tidak bisa tembus. Tapi biasanya Sci-Hub itu bisa menembus artikel-artikel yang sudah lama, 2 tahun, 3 tahun, biasanya Insya Allah masih bisa. Tapi kalau artikel baru, nah ini memang kadang kendala. Nanti caranya gimana Pak? Nanti ada di materi yang setelah ini. Nah, bisa juga pakai Papus Operis. Ya, ini juga kalau nggak pakai Scopus. Tapi sekali lagi kalian sudah punya akun Scopus itu harus dimanfaatkan. Kemudian, nah ini juga materi baru sih. Eh, saya tambahkan ya karena kewajiban prodi juga semakin saat apa namanya ketat saringannya. Artinya kalau kalian mau lulus pemberkasan sidang itu mesti ditilik ini. Jadi mengutip hasil karya Civitas Akademika UNS. Caranya gimana? Caranya bisa cari Google Scholar seseorang. Kalian ketik nama uh, Pak Subhi Apriantoro, gitu. Google Scholar nanti muncul. Tuh silahkan kutip beberapa artikelnya. Atau yang di apa namanya di jurnal UMS. Caranya gimana? Cari ini diklik, kemudian kalian search judulnya apa, misalnya tentang wakaf. Nanti akan muncul artikel-artikel yang dipublikasikan jurnal UMS. Jadi bisa lewat Google Scholar, kemudian dan lain sebagainya. Nah, ini beberapa cara-cara mencari gitu. Nah, ini penting. Ini harus saya jelaskan dan saya mohon maaf mungkin agak agak keras ya. Kata-katanya keras banget Pak itu gitu ya. Sebenarnya bukan Mas ini nggak tahu juga sih ternyata ada judul film ini gitu ya. Cuma memang ini jadi kritik kritik yang membangkitkan semangat kita membaca ya. Ikro gitu kan. Apa namanya? Kenapa? Karena ketika mata kita ini tidak membaca, ya kan, mata kita tidak membaca, mata kita mageran gitu ya. Bisa jadi apa yang kita anggap atau penilaian kita itu ya emang penilaian diri kita sendiri saja. Jadi nggak yang lain, mungkin kamu aja kali, kita enggak gitu kan. Nah, sehingga mata kita itu supaya oh ya sebenarnya juga ini ya
menarik itu sebenarnya ini juga intinya kita banyak membaca lah, banyak membaca, banyak. Apakah membaca toh sebenarnya enggak sih, diskusi ngobrol. Pak saya tuh sukanya ngerumpi ya, coba ya, bang lumpinya positif ya. Itu juga mencari info sebenarnya. Artinya kemudian kita bisa melihat bukan hanya berdasarkan pandangan kita saat ini, tapi kita kita sudah banyak membaca, mencari ilmu dari orang lain gitu ya, sehingga pandangan kita akan mulai berubah. Makanya kalau orang yang banyak ilmunya itu mereka lebih bijaksana gitu ya, tidak emosional dan eh, maka kemudian jangan mencari judul mengandalkan kemampuan indrawi saja, jangan ya, jangan hanya mengandalkan. Karena apa? Kalau kita tidak ada dukungan dari bacaan kita, maka judul yang kita sampaikan itu bisa jadi tidak ada justifikasinya atau urgensinya. Justifikasi itu ada. atau ada kepentingannya karena kita tidak membaca. Nah, contoh ini ya, ini moga-moga menjadi ini. Nanti kalau ada yang maju pakai judul yang ini ya saya tanyakan lagi ya, kamu nggak ngambil mata kuliah metodologi penelitian kualitatif belum? Jadi memang sangat sangat penting. Jadi kalau di metode kualitatif ini ya teman-teman ya, saya tuh jurus secara secara apa namanya, misalnya ya kita pasti sangat mendorong tentang judul penelitian yang kreatif, baru dan bisa menambah hal yang baru. Jadi bukan cuma yang penting kuantitatif atau yang bukan yang penting apa namanya, tapi kita betul-betul niat kita itu niat baik. Riset kita itu bisa membantu orang atau minimal membuka mata orang lah tentang hal yang baru ini. Nah, gitunya. Jadi misalnya contoh kalau hanya mengandalkan indrawi ya, seseorang lewat ke kantor Lazismu di masa pandemi, kemudian dia berpikir strategi pengumpulan dan penyaluran zakat di masa pandemi. Wah, kedengarannya keren sekali, kedengarannya keren sekali. Cuma cuma ya itu indrawi tadi ya. Secara awal keren, tapi ketika dibaca literaturnya itu sudah banyak banget ini apa namanya. Maka perlu dicari, dibaca dulu sehingga kita tidak membuat judul yang sama. Atau yang kedua ini ya, pokoknya jangan ada, maunya kalau jangan nanti kalau kalian bikin tugas akhir kemudian apa namanya saya sebagai pengujinya dan sebagainya mesti ini beberapa yang saya tanya ngapa gitu ya, eh kok bikin judul kacang goreng, kalau saya sih kacang goreng karena jumlahnya banyak. Contoh yang lain, tinjauan hukum Islam pada jual beli ijon. Nah, jual beli ijon ini kan sudah sering ya dikaji, intinya dia itu tidak apa namanya, ijon itu sistem tebas, jadi buahnya tidak dipetik dulu langsung dihargai sama penjualnya gitu ya. Nah, kemudian ada yang bikin studi tentang jual beli ijon pohon mahoni. Kemudian besok ada datang pohon karet, besoknya pohon cemara, besoknya pohon, semua nama pohon. Bukan. Cuma Ada hal yang baru. apakah hasilnya nanti sama? Iya pasti sama gitu ya. Bebas. Karena apa? Standarnya itu adalah Pernyataan. mau semua pot Nah, ini kita import. atau gimana? Nah, kemudian misalnya juga akad yang sering Akan membahas ya, BMTA. kita, Saya kan apa bedanya? kenapa nggak kita bikin aja semuanya sama murah. Nah, ini akannya sumbangan ilmunya menjadi sedikit gitu ya. Nah, jadi kita harus lebih kreatif ya, lebih kreatif. Misalnya kalau melihat murabahah, akad apa yang belum dibahas? Misalnya, oh, akad musyarakah, akad mudorobah, oh jual beli ijon, ada nggak yang lain gitu? Bahkan seringnya itu juga buah gitu ya, Praktek masyarakat di masa saat ini masih ada. yang mencampurkan buah bagus dengan buah yang buruk. Nah, itu bahkan hadis pelarangannya udah ada gitu. Tapi pertanyaannya mengapa masyarakat masih melakukan gitu ya. Kalau kalian meneliti tinjauan lagi, hasilnya sama, pasti haram.
riset selanjutnya yang bisa menginsafkan, obat. Kita bisa cari apa membuatnya gitu ya, atau mungkin ya alat deteksi sebagai supaya kalau buah buruk disembunyikan di bawah itu pasti tetap ketahuan. Nah, siapa tahu, nggak tahu kan ada banget. di antara. Nah, ya kreatif. Kemudian lihat tren perkembangan studi. Mana yang dikaji dan mana yang banyak tapi banyak kekurangan. Kalau misalnya ada keterbatasan penelitian ini juga peluang sebenarnya. Jadi studi ini terbatas satu negara. Nah, saya bikin dua negara. Studi ini terbatas pada satu lokasi. Kita bikin lebih banyak lokasi. Studi ini hanya membahas satu akar, bahas banyak akar. Itu juga salah satu. Kemudian analisisnya, dia metodenya A, kita metodenya A dan B. Baru metode C. Metode C ini digunakan di studi-studi lain, tapi di studi ini belum pernah digunakan. Ambil itu hal baru. Dan juga lintas disiplin ini. Nah, ini juga sama. Kadang-kadang itu muncul kebaruan ketika diskusi sama yang lain, gitu ya. Nah, dari lobby, dari farmasi, dari ya misalnya rumah sakit syariah. Nah, itu kan ketemunya di mana itu gitu ya. Rumah sakit atau gimana? Kok ada rumah sakit? Oh, ternyata apa namanya ada titik temu Ada urusan-urusan syariah yang yang bisa di nomor satu kan di pengelolaan rumah sakit. Seharusnya pasien perempuan diperiksa perempuan laki-laki. laki. Karena apa? Ya ada mudorotnya. Pertanyaannya juga selanjutnya, memang ada Pak mudorot kasus? Ya ada ternyata gitu. Kasus selingkuh apa apa namanya tenaga kesehatan ada tidak? Ya ada. Makanya Jadi karena tidak menerapkan syariah tadi atau menyepelekan. Atau misalnya ya, dokter perempuan, perawat laki-laki, satu ruangan, ruangannya tertutup. Nah, yang terjadi ya, yang juga ini gitu kan, harus diambil pasti dan lain sebagainya. hingga judul B hasil C. Tapi kalau kita ubah metodenya A, bisa jadi hasil lain. Atau judulnya A, kita tambahkan judulnya bukan A tapi AB. Metodenya sama B, tapi hasilnya bisa jadi beda. Apalagi dipadukan dengan banyak macam, itu hasilnya bisa juga tetap tetap beda. Nah, itu yang kita harapkan gitu ya. Jadi jangan samanya terlalu sama banget gitu ya. Nah, kemampuan indrawi saja, tapi kita harus nambah ya ikro gitu ya, ikro dan ikro. Nah, itu ya, itu dari materi yang pertama udah selesai. Kemudian ada sedikit satu ini penting sih, apa namanya, walaupun apa namanya tidak saya wajibkan ya, atau istilahnya semester ini itu tidak diwajibkan, meskipun sebenarnya sangat membantu sekali ya. Misalnya Pak, saya bingung Pak, ini gimana ini? Oke, kalau kalian nanti Pak, saya pengen biar bahkan sebenarnya saya sampaikan juga ya, eh, kan kita kasih kesempatan untuk membuat kelompok. Pak, ini bisa nggak sih dikerjakan individu? Sangat bisa. Ya, kalau daripada kelompoknya sulit, bukan solid, ya kerjakan individu nggak apa-apa. Caranya ada contoh ini ya. Jadi kita coba mencari mirip dengan memasak. Lagi-lagi mirip dengan memasak. Kenapa? Misalnya kita pengen memasak nasi goreng Thailand, tapi kita nggak pernah memasak sebelumnya ya. Apa yang kita cari? Kita cari Nah, YouTube bagaimana memasak nasi goreng Thailand. Tapi kalau di artikel ini meniru saja, sama aja. Nah, tinggal rasanya. Artikel ilmiah kita harus ada inovasi. hanya gorengnya kasih minyak, bawang gorengnya ada. Tapi kita bikin hal yang baru apa? Nasinya bukan beras biasa, nasi India atau mandi. Nah, boleh. Jadi itu juga menjadi hal yang baru. Tapi metode sama.
Nah, jadi metode sama itu nggak apa-apa. Bahkan metode ini adalah apa namanya, kita bisa cari metode yang lain gitu ya. Bahkan misalnya metode teman-teman teknik industri dipakai untuk bahas HES bisa ya. Bisa banget. Saya kemarin bikin satu artikel juga ya, apa namanya, bimbingan skripsi yang pakai metode yang biasanya dipakai teman-teman teknik industri itu. Ya, tentang EV dan itu. Tapi nanti bisa untuk ilmu sosial juga. Dan bisa juga sebaliknya ya. Eh, itu metode-metode apa namanya, teori ekonomi atau metode penelitian sosial diadopsi ke eksakta itu bisa ya. Ya memang kalau sosial memang agak, kalau laboratorium kan kita nggak punya gitu ya. Perumahan. Jadi ada Beberapa masalah di situ. Nah, gimana set dokumen, cari detail abstrak semuanya, masukkan metode-metode penelitian kualitatif. Nah, supaya apa? Nah, kita bisa menilai ya, eh, cara membuat metode kualitatif. Dan kalian akan menimbang, Pak, eh, nanti kita itu boleh kuali apa kuanti? Ya, saya nyatakan boleh sebenarnya. Saya terima kalau kalian pakai kuanti, betul. Ya, sampai harus benar-benar ada novelty-nya. Ya, kalau tidak maka nilainya akan jelek. Nah, yang kita sarankan adalah pakai metode-metode kualitatif. Bagaimana caranya dan menirunya? Ambil contoh di artikel atau data. Gitu ya. Makanya ini tugas semester itu sebenarnya sangat membantu. Ini hanya disampaikan, tidak diwajibkan. Nah, ada fenomenologi, in-depth interview, grounded theory, case study, focus discussion, bibliometric, systematic interview, dan lain sebagainya. Nanti kita bahas ini setelah UTS. Agak detailnya, beberapa metode yang sangat umum gitu ya. Ada 6 lah yang kita sampaikan, atau 7 ya. 7 metode yang kita sampaikan setelah UTS. Nah, nanti kalau kalian tanya, Pak, nanti kalau UTS sama UAS beda, boleh nggak? Boleh. Ya, jadi kalau kalian sudah nyerahkan UTS, kemudian UTS-nya itu nilainya jelek, nggak ada kaitannya ekonomi syariah, metodenya belum ketemu, belum bisa cari pakai kualitatif, nah, terus kalian UAS-nya diubah, boleh, ya, boleh. Jadi memang yang penting berubah menjadi lebih baik gitu ya. Nah ini, jadi metode-metode ini supaya apa? Kalian tahu caranya, cara masaknya, ya. Kenapa cara masak itu penting? Karena kalau kalian nggak tahu cara masaknya, masakannya nggak jadi. Itu hanya cuma angan-angan aja. Ya, misalnya contoh saya pengen punya apa namanya, nasi goreng kambing, nasi goreng terong. Nah, nasi goreng terong. Nah, belum ada. Kalau nasi goreng udang banyak, ini nasi goreng terong gitu. Nah, caranya gimana? Nah, itu saya harus cari tahu caranya, apa namanya, terongnya digimanain gitu misalnya ya, apa terongnya balado dan sebagainya. Kita bisa meniru metode yang lain, tapi ada hal baru kita tambahkan di situ adalah terong gitu ya, dan lain sebagainya ya. Partisipan option banyak, ini nanti kita jelaskan di pertemuan keempat kalau nggak salah ya. Hal-hal yang agak detail dikit. Nah, caranya gimana? Kalian pakai database Scopusnya, kemudian, nah ini subjek area itu penting. Kenapa Pak? Saya kok nyari artikel kok tambah bingung ya Pak? Ya bisa jadi kamu bukan areanya. Ya, maka di filter. Ya kita yang masih masuk, ini saran saya bisnis manajemen. Hukum itu masuk ke social science ya. Rumpun hukum itu social science. Economics, art humanities itu tentang seni ya, tentang masalah. antropologi, kenapa lebih memilih bank Islam dibandingkan bank konvensional, itu kita masuk. Tapi kalau udah kedokteran, teknik, nah itu kadang terus sortir artikel karena dia yang paling tinggi kastanya ya. Kemudian kalian coba download gitu ya, ada tulisan download, tapi kadang-kadang tidak berhasil di download. Nah, bisa terdownload. Nah, ini linknya ya. Kita klik download di bawah itu, tapi ternyata nggak bisa download. Oleh kalau nggak bisa di download, kalian cari di apa Google ya. Kemudian copy DOI-nya masukkan ke Skype
Itu kalau bisa. Kalau enggak gimana Pak? Oke, ya karena full text penting ya. Kenapa? Full text itu supaya tahu metodenya tadi, cara masaknya. Ya. Jadi cara masak itu yang paling penting sih menurut saya. Kak, ngapain sih kita nyari di Scopus? Coba cari tahu cara masaknya. Karena ide itu ya kita sesuaikan dengan ekonomi syariah gitu ya. Ini contoh Indografi, kemudian ketemu karena ternyata juga gagal ya, karena di internet nggak ada ya. Kemudian kita akhirnya email penulis. Nah, kita cari emailnya, kita kirim ya, terus alhamdulillah ternyata dibalas. Dan kasusnya tadi itu yang artikel itu tadi yang etnografi tentang museum itu saya pernah kirim gitu ya. Ini praktek beneran ini di kelas waktu dulu tahun kemarin ya. Tolong dong kirimin artikelnya gitu. Ternyata pas sama orangnya dikirim tidak kurang dari 24 jam. Mungkin dia share membuat kalian apa namanya semakin bisa apa namanya berkomunikasi dengan teman di luar negeri. Ya. Nah, itu adalah pentingnya tadi mendapatkan konteks artikel. Nah, cara juga yang lain, ya, ini saya juga sebagai penutup, Pak udah jam ini Pak, ya saya paham. Apa namanya? Oh, ntar, ini ya, ini template-templatenya tadi saya share itu untuk dalam rangka membantu kalian mencari ide, ya. Nah, dipetakan judul, metode, hasil. Contoh misalnya ini, ya, baca judulnya, metodenya, hasilnya. Oh, ternyata hasilnya itu apa sih? Oh, ternyata minimnya sumber daya manusia dan pemasaran. Kalau judul sebelumnya tentang pengembangan wakaf produktif di satu lembaga wakaf Bani Umar, misalnya, kita soroti saja, kita bikin riset tentang masalah sumber daya manusia dalam pengelolaan wakaf. Ya, kita cek lagi di Google ya, sudah ada belum. Tapi kalau belum ya berarti itu hal yang baru. Kalau yang umum, yang satu artikel lain yang masih umum, kita juga detail tentang masalah SDM atau tentang masalah pemasarannya. Itu terinspirasi dari hasil dan lain sebagainya. Ya, sebagai penutup, apa namanya satu lagi template yang kita kenalkan ya, walaupun nggak wajib, bukan nggak wajib, nggak ada tugas semester. Nah, ini juga sama. Kalau tadi lebih fokus untuk pak idenya, jadi idenya gimana sih? Nah, kalau yang ini sebenarnya ya, walaupun ini tugas semester yang terbaru, sebenarnya saya fokus ke metodenya. Jadi kita mencari contoh cara terbaik melakukan riset itu, metodenya. Metodenya, ya ternyata kalau bikin kopi itu metodenya macam-macam. Bahkan ada yang sampai ditimbang dulu kopinya. Bahkan kalau mau nuangin itu nggak boleh langsung dituangin, ditunggu dulu supaya apa merata. Barista di sini mungkin yang ada di kelas ini tahu. Tapi intinya ini caranya kalian masukkan judul artikel, abstraknya kalian pahami, tujuan penelitian. Kemudian ini sebenarnya, kalau kalian ingin mengcopy, utamanya bentuk datanya apa, sumber datanya apa. Bentuk datanya adalah hasil wawancara. Siapa yang diwawancarai? Yang diwawancarai adalah direktur, misalnya. Nah, pertanyaan kalian, apakah bisa kita raih? Oh, bisa, Pak. Nah, saya ponakannya direktur. Nah, itu disikat aja. Berarti penelitian bisa dikerjakan. Ya. Bentuk datanya adalah wawancara, yang diwawancarai direktur. Kita kenal. Nah, sudah selesai. Makanya saya sering itu ketika sebelum menyepakati judul dengan bimbingan skripsi atau bimbingan tugas akhir, apa yang menjadi kekuatan dia di sumber data dan bentuk data. Kalau dia bisa menguasai, insya Allah itu sudah separuh jalan. Hasilnya apa? Ya, siapa tahu kita dapat inspirasi judulnya dari hasilnya atau dari abstraknya atau dari judulnya. Terakhir, deskripsi metode penelitian dari full text. Penting juga tadi ya, supaya kita bisa niru tadi. Ya, bisa dari supaya niru metodenya. Masakannya apa? Nah, kita olah sendiri, kita cari hal baru tadi. Tapi cara memasaknya biasanya sudah, Pak, cara masak itu boleh nggak dimodifikasi? Jawabannya boleh. Masa sih Pak? Lah nanti rasanya ya memang itu yang penting punya
alasan gitu. Jadi itu sangat penting. Jadi siapa tahu kalian nemu baru, ya kan? Dan itu sering terjadi. Saya ada bimbingan eh, kewirausahaan dia sebelum dia berwirausaha ya sebagai ini kisah inspiratif. Nyata waktu itu saya percaya sama dia ketika dia ngomong, Pak saya dulu pernah kursus barista, cuma saya punya racikan sendiri. Dia punya racikan sendiri. Yakin, lebih enak, lebih enak. Dan ini laris dan dia bikin, alhamdulillah dia bikin coklat ya, ternyata laris juga. Ya. Jadi dan tapi semangat beda itu yang harus kalian hargai. Jadi dia tidak ketika ikut menjadi barista dia belajar, kemudian dia bikin produknya sendiri, metodenya dia temukan sendiri, dan ketika bikin usaha akhirnya berhasil. Mungkin orang-orang lain kalau minum coklat tidak sebeda gitu ketika beli di tempatnya. Nah itu terjadi. Maka ini semoga juga menyemangati teman-teman mencari hal baru dalam studi desain. Ya, mungkin itu saja ya yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf saya tidak bisa menyapa satu-satu atau bahkan mengabsen karena keterbatasan waktu ya. Kemarin janji saya 9.15 ini udah jam lebih ini ya. Apa namanya? Link presensi juga sudah saya share di grup ya. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf bila ada salah kata ya. Insya Allah apa namanya bukan menjadi amal soleh dan kebaikan dan tambah ilmu bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirabbil Terima alamin. kasih Alamin. atas partisipasinya. Jangan lupa nanti mungkin besok ya moga-moga sepadanya bisa diakses. Kuisnya mungkin juga sudah. Tapi pertemuan pertama sudah. Pertemuan kedua baru diusahakan. Sampai bertemu besok di hari Selasa besok di pertemuan ketiga. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih. Izin saya tutup ya. Terima kasih.